Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Apa kabar Anda, keluarga sehat di hari ini, hari Kamis, tepatnya di 26 Juni 2025. Kembali kita bersua dalam program Talkshow Kesehatan, sebuah program yang dihadirkan khusus oleh Radio Suara Sehat 95,3 FM, yang setiap episodenya akan menghadirkan satu topik mengenai kesehatan dan berbagai aspeknya, juga tentu saja menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Masih bersama saya Ferdinand, dan episode kali ini di 26 Juni kita akan membahas tentang satu topik yang sepertinya ini dari beberapa waktu sepertinya menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian khusus bagi kebanyakan orang. Karena memang ini walaupun sifatnya terbatas pada beberapa kelompok-kelompok tertentu, tapi masalah yang satu ini itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, bahkan sampai mengancam kehidupan atau kematian. Nah, ini adalah sebuah episode yang sebenarnya kami pernah tampilkan atau pernah hadirkan di beberapa bulan kemarin, tapi kami hadirkan kembali sebagai satu media ya, edukasi untuk keluarga sehat di mana saya berada yang tengah menyimak program kami ini, yaitu tentang bahaya mengkonsumsi daging anjing. Ya maaf, ini untuk beberapa kalangan mungkin tidak familiar atau memang tidak sama sekali, tapi secara umum ya di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado dan sekitarnya itu masih dijumpai ada orang-orang tertentu yang mengkonsumsi daging anjing. Dan ini berhubungan dengan penyakit yang kita kenal sebagai penyakit rabies. Dan untuk membahas mengenai topik ini sudah kami hadirkan di studio Dr. Hewan Louis Kumaunang MPD, yang adalah seorang analis kebijakan muda di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa. Langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ya. Pak Ferdinand. Ketemu lagi, Dok ya. Ketemu lagi kita di sini. Ini masih tentang perdogian ini, Dok. Iya, itu Oke. Pak. Oke, Dok, kita akan membahas tentang bagaimana menegaskan kembali bahwa begitu sangat berbahaya mengkonsumsi daging anjing. Kalau mungkin di beberapa tempat sebutnya RW ya, karena jarang juga daging anjing dipakai kecap gitu ya. Selalu buat RW. Nah, saya sendiri pun bukan sebagai konsumen untuk hal ini ya, tapi saya juga merasa concern dalam hal ini. Kita sepertinya harus mengedukasi lagi, Dok ya, untuk masyarakat. Ya, betul. Tapi sebelumnya kita akan bahas secara garis besar dulu, Dok. Ini berhubungan dengan anjing, dan tadi disebutkan ada penyakit yang sangat berbahaya, yaitu rabies. Apa sebenarnya rabies itu, Dok? Bisa dijelaskan lagi ke keluarga sehat? Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Selamat pagi para masyarakat pendengar radio Suara Sehat. Di pagi hari ini senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua masyarakat Kota Manado yang tercinta. Di saat ini kebetulan kami diundang kembali, kalau boleh mau membicarakan tentang masih kembali lagi masalah perdogian. Tapi saat ini lebih khusus tentang bahaya atau tidak sih kalau kita mau konsumsi daging anjing. Nah, seperti itu. Sebelum tolong membahas tentang itu, tolong baca dulu kenapa, why. Nah, ini ada hubungan erat dengan penyakit yang bisa terjadi pada hewan tersebut, baik itu anjing, kucing, atau kalau orang bilang HPL atau hewan penular rabies. Nah, yang termasuk di HPL ini adalah anjing, kucing, dan kera, monyet. Di beberapa tempat juga kita tahu masih banyak kok orang yang juga makan monyet. Nah, yang kita ketahui penyakit yang erat dengan ini adalah rabies. Rabies itu adalah penyakit yang kalau mau bilang bukan menakut-nakuti, tapi betul, dan ini penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Kenapa kita bilang mematikan? Dan kita sendiri juga itu bukan Tuhan. Tapi kalau sudah terkena rabies, apapun yang terjadi dalam 14 hari, orang ataupun hewan yang sudah tertular rabies akan meninggal.
dalam 14 hari. Itulah kenapa kalau ada orang dapat gigi anjing atau dapat cakar kucing, itu kalau ke puskesmas pasti akan dikatakan observasi dulu 14 hari nih, itu anjing habis gigi atau tuh kucing habis cakar, tolong itu kucing atau anjing ikat atau isi di kandang, kong amati baik-baik, kasih makan baik-baik, dan kalau boleh jangan kasih biar keluar, jangan kaget cuma mau tertabrak. Karena apa? Maksudnya tolong bisa lihat selama 14 hari itu kucing atau anjing yang ada gigi atau cakar, kalau dia tetap hidup atau mati. Kalau dalam 14 hari dia mati, kemungkinan, kita juga belum bilang ini pasti positif, tapi kemungkinan rabies. Dan untuk membuktikan dia rabies atau tidak, harus diambil DP kepala dan diperiksa di lab untuk mengetahui bahwa ini penyebab kematiannya adalah rabies. Karena kalau itu hasil pemeriksaan positif, berarti rabies, berarti orang yang kena cakar atau kena gigit dari hewan tersebut harus segera mendapatkan vaksin anti rabies. Dan vaksin anti rabies ini adanya di puskesmas. Seperti itu. Kalau orang berbicara tentang rabies, rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh Lissa virus. Dan ini mematikan, dan katanya, dan bukan katanya sih, betul 100% mematikan, tapi 100% bisa disembuhkan dengan cara mendapatkan vaksin anti rabies. Untuk mencegah orang hewan peliharaan tidak terkena dengan rabies, berarti orang harus datang memberikan vaksinasi rabies terhadap orang hewan peliharaan. Dan apabila dia sudah mendapatkan vaksinasi, berarti dia akan mendapatkan kekebalan. Untuk itu, kalau seandainya di rumah Bapak Ibu ada hewan peliharaan, anjing atau kucing, tolong kasihan kalau ada tuh petugas-petugas yang datang ke rumah batoki kamari pintu, permisi Bapak Ibu, ada anjing, ada kucing di rumah, tolong mau datang vaksinasi rabies. Ada beberapa orang yang langsung jawab yang, oh nggak perlu suntik, tapi anjing kucing pada baik-baik kok dorang ini nggak pada sehat-sehat, nyana rabies dorang, nyana jaba gigi, nyana begini, banyak sekali alasan yang disampaikan. Tapi tolong yang tahu, kalau dia tidak mendapatkan vaksin, berarti dia tidak ada kekebalan. Kalau tiba-tiba ada DP Tamang datang, anjing lain atau kucing lain datang ke rumah Bapak Ibu dan baku-baku sedu dengan anjing atau kucing peliharaan di rumah, kong itu yang pendatang ini itu ternyata ada rabies, bagaimana kamu menyelamatkan tulang hewan kesayangan yang ada di rumah? Karena dia tidak punya kekebalan sama sekali terhadap yang namanya rabies. Akibatnya apa? Kalau dia terkena rabies, kasihan orang rumah, kasihan tetangga yang akan datang berkunjung ke rumah, atau siapapun yang datang atau bertemu dengan hewan lain sekitar rumah, itu bisa menularkan rabies. Makanya sebaiknya tolong hewan peliharaan di rumah lakukan vaksinasi rabies. Begitu. Iya. Jadi untuk rabies. Terima kasih. Menarik sekali ini dok, karena seperti yang dokter katakan, seringkali keluarga atau masyarakat itu menolak ya, dengan dalih bahwa kucingnya, anjing itu sehat-sehat, ya tanda-tanda seperti itu. Nah, apakah untuk mereka yang maksudnya memelihara hewan ini terkurung di rumah, bisa dijamin tidak perlu untuk divaksinasi? Gimana? Tidak menjamin 100%. Karena orang tahu sendiri sifat kuman itu kan dia berada di mana saja. Orang datang di DP tangan, di DP kaki, alas kaki,
Contoh sederhana, orang semua sama-sama sudah menghadapi yang namanya COVID. Orang kan tidak tahu dapat datang dari mana. Tiba-tiba ada orang berkunjung, dia kata ada COVID, patulah orang satu rumah. Karena masuk rumah dia nak cuci tangan, dia nak ganti baju, dia nak melakukan tindakan preventif sebelum dia masuk ke rumah. Begitupun ini anjing, kucing, dorang kan orang yang bisa mau bilang, nanti ini boleh baku dapat ya ada taman. Tiba-tiba ujuk-ujuk tuh anjing liar datang, baku ciong dorang antar pagar, siapa mau tahu kalau dia tidak terkena virus dari itu yang dia baku dapatkan. Seperti itu. Jadi tidak bisa digaransi dok ya? Tidak bisa garansi 100%. Hewannya itu dikurung atau apa? Paling safe-nya itu memang ya divaksinasi ya. Mungkin bisa di-spill sedikit dok untuk mekanisme vaksinasi ini caranya bagaimana? Apa diminta atau bagaimana? Kalau seperti di tempat kami di Kabupaten Minahasa, tapi juga beberapa tempat juga seperti ini. Kalau misalnya masyarakat desa mau meminta pelaksanaan vaksinasi rabies, biasanya dorang melayangkan surat ke kita. Jadi dari pemerintah datang minta tolong meminta vaksinasi rabies. Lupa kemarin di daerah pernah ada kejadian di Sea minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, karena ada permintaan itu orang datang melakukan vaksinasi di Sea. Begitu juga di daerah Kanonang. Di Kanonang mereka bilang ada kejadian gigitan anjing lagi. Banyak kejadian gigitan. Dorang pemerintah membuat surat meminta ke dinas untuk pelaksanaan vaksinasi rabies. Biasanya seperti itu orang langsung turun pergi menindaklanjuti permohonan masyarakat. Jadi satu desa orang datang untuk vaksin dorang anjing-anjing yang ada di desa itu. Seperti itu. Apalagi kalau di desa itu kan anjingnya dibiarkan berkeliaran dok ya? Iya betul. Bergaul kemana-mana. Padahal sudah menjadi penular virus. Siapa mau tahu kan? Iya. Tidak ada yang tahu. Betul. Jadi keluarga sehat, kita tengah membahas tentang mengenai bahaya mengkonsumsi daging anjing berhubungan dengan penyakit rabies. Tapi kita masih di awal-awal, kita kenal sekali lagi tentang apa dan bagaimana penyakit rabies itu. Nah, masih bersama dengan narasumber kita Dr. Hewan Louis. Nah dok, ini kan rabies itu kan boleh kata tidak diketahui juga dari mana. Anjingnya tidak teridentifikasi. Bahkan boleh kata ada yang hewan peliharaan itu sehat-sehat, ternyata dia menggigit positif rabies. Nah, ada tidak parameter yang khusus sehingga kita sebagai orang awam pun bisa lihat ini tanda-tanda yang umum sekiranya anjing peliharaan atau hewan peliharaan ini mengarah kepada dia ada virus rabiesnya. Oke, baik, pertanyaan yang baik dan juga mungkin bisa menjadi tanda-tanda awas kepada para pemilik hewan kesayangan ini. Penyakit ini berjalan selama 14 hari. Di 10 hari awal biasanya terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku di mana misalnya DP nama Lucy. Tapi nama ini anjing ada nama anjing. Namanya kebagusan. Ada loh anjing yang nama Lucy. Ini nama anjing saya ada sebagai Speedy. Nah, oke. Speedy. Nama Speedy. Nah, Speedy ini kan biasanya kalau orang panggil bilang Speedy, dia datang bahagia patolang, dan dia datang yang ekor di patolang. Ini yang mesti menjadi tanda awas. Kalau misalnya so panggil kalau orang bilang so ulat lehel tak keluar, jadi ada tanda-tanda dia bahoba. Panggil Speedy Kayak dia acuh. Ya. Itu biasanya tanda-tanda awal dia sudah tidak mengenal pemiliknya. Dia sampai tidak kenal ya? Perubahan perilaku, iya. Itu 10 hari awal. Nah, mulai di hari ke-11 ada DP tahap kita kok lupa. DP tahap yang kedua kalau tidak salah Delta atau apa maaf lupa, itu mulai menunjukkan gejala. Gejala itu seperti mulai
lumpuh, bukan lumpuh sih, mengalami kesulitan di dalam melangkah. Jadi kesok begitu ya, corona begitu. Agak kayak lumba lumpuh begitu. Kong dia mulai jabah halu. Kalau dia di dalam kandang, halu pernah kita lihat video, memang kelihatan itu anjing. Dia kayak halu, jadi dia bahagia ke suatu tempat. Maksudnya dia sementara bahagia patolang. Tiba-tiba dia merasa kayak ada lalat lewat di muka dia, atau nyamuk lewat di muka dia. Kok dia mau makan, mau tangkap atau, dan orang akan tahu dia di posisi bahwa ini anjing kayak apa kan? Kayak dia lupa wiro begitu kan? Wiro, ya. Nah, kemudian dia juga suka menggigit sembarangan, misalnya dia di kandang, dia gigi DP kandang, DP terali di kandang itu dia gigi, dan kadang berliur lebat, berliurnya banyak, banyak, baewe. Kalau nanti ke arah somo di hari ke-12, 13, dia sudah kayak susah makan, minum. Kok dia mulai menyusup di bawah kolong, mencari tempat-tempat yang gelap. Susup di bawah kolong meja, kolong kursi, tempat tidur. Itu dia menyusup ke dalam mencari tempat yang gelap, karena dia tidak bisa lihat terang. Fotofobia ya sebenarnya. Fotofobia, kalau dia takut angin, boleh kena angin, lampu, nah itu, dan tidak bisa minum. Susah dan dia kalau mau cari minum. Sampai pada akhirnya di sekitar hari ke-13 mau ke hari 14 dia sudah mengalami kayak lumpuh. DP mulut sudah bisa bergonggong, dan apa itu mulai mengalami kelumpuhan seperti itu, yang akhirnya pada hari yang ke-14 dia mati. Kalau ada yang tipe ganas, dia tidak bisa lihat orang bergerak. Kita pernah menangani kasus rabies waktu itu di Bali. Pernah ada kejadian anjing gila. Jadi biasanya kan orang menghindar kendaraan. Ini dia pibat tubuh ke hewan, ke yang bergerak. Jadi dia di muka pintu itu dia lihat ada motor, dia mau pibat tabrak, karena dia tidak bisa yang melihat yang bergerak dan bersuara. Dia pibat tabrak ke oto. Nah, pada kejadian itu, pada saat dia tabrak oto, dia kelindes, mati. Ada yang pitolong, angkat, dia gigi orang yang batolong. Kebetulan orang itu ada sedikit ngerti. Dia bilang, aduh ini anjing dibawa periksa. Rabies. Akhirnya tuh orang yang batolong itu harus divaksin. Karena daripada dia tuh mati kalau tidak mendapatkan vaksin anti rabies. Seperti itu. Sedikit ngeri loh ini. Iya. Kelihatannya sederhana, tapi ini sebenarnya bisa diidentifikasi loh ya. Jadi buat kita semua, barangkali ya memang namanya memelihara hewan peliharaan itu juga tidak salah ya. Itu satu bagian dari hobi, atau juga beberapa kali orang menyebutkan ini menunjang juga sekuritas rumah ya. Ada yang menggonggong apa seperti itu ya. Tapi ternyata di balik itu ada hal-hal yang mengintai, yaitu bisa jadi hewan peliharaan Anda sementara terinfeksi untuk rabies. Nah, tadi dokter hewan Louis sudah sampaikan tanda-tandanya, kita bisa identifikasi dari awal, misalnya dia perubahan perilaku, sudah mulai berair liur, kemudian takut gelap, takut terang, kemudian banyak bersembunyi, dan yang tadi dokter bilang sudah mulai halu ya. Jadi antara sesuatu dia tidak terkontrol lagi seperti yang anjing atau kucing normal ya. Oke. Nah, untuk Anda keluarga sehat, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami sebentar. Nanti kami akan buka, Anda bisa berpendapat atau menyampaikan pertanyaan juga. Nah, sekarang dok, kita akan ke pertanyaan berikutnya mengenai konsumsi daging anjing. Nah,
Dikatakan bahwa tidak semua orang yang memelihara hewan pasti akan mengkonsumsinya. Nah itu kita harus terima juga kenyataan seperti itu. Ada juga yang hanya untuk hobi atau malah beberapa klub itu malah seperti untuk lomba-lomba ya, Iya. lomba anjing hias dan sebagainya. Itu tidak salah sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi untuk kelompok mereka yang mengkonsumsi daging anjing ya, ini harus disampaikan secara terbuka dok ya. Kenapa alasan utama dilarang ya? Sebisa mungkin jangan mengkonsumsi daging anjing. Silakan dok, Ya. alasan ilmiahnya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan kalau tuan bilang ngeri-ngeri sedap karena bingung bagaimana menjelaskannya. Tapi pertama yang kita mau sampaikan adalah kalau tuan lihat pembagian hewan, anjing itu termasuk bukan di hewan ternak. Kalau orang bilang hewan kan ada hewan ternak, ada hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Nah anjing ini termasuk di hewan kesayangan, bukan hewan ternak. Karena kalau hewan ternak itu contohnya ayam, Bebek. sapi, bebek, babi, kambing, sapi dan sebagainya. Dan itu adalah hewan yang diternakkan untuk dikonsumsi. Tapi ini anjing ini adalah hewan kesayangan yang dipelihara untuk dijadikan pendamping manusia, menjadi hewan kesayangan, bukan hewan ternak. Seperti itu. Jadi kalau dia bilang anjing hewan ternak kok, bukan loh. Bukan, tapi dia hewan kesayangan. Beda ya parameter hewan kesayangan sama hewan ternak. Kalau ternak itu pasti dimakan ya pasti. Iya, hewan ternak dimakan. Dan kalau hewan ternak apabila dia mau dikonsumsi, dia akan diperiksa dulu. Layak tidak dia dikonsumsi. Sapi dipotong di rumah potong hewan, babi di rumah potong hewan ataupun di tempat-tempat pemotongan hewan. No anjing, potong di mana? Potong belakang rumah, potong di kobong, potong di mana? Dan tidak ada standar pemeriksaan hewan yang layak untuk menjadi bahwa oh ini layak untuk dikonsumsi. Itu aja dulu tolong pikirkan, betul tidak? Kalau ayam, rumah potong ayam, rumah potong hewan unggas. Dan ada tempat memang tempat-tempat untuk pemotongan. Babi, sapi, potong di rumah potong atau di tempat pemotongan hewan. Tapi kalau anjing, potong di mana? Potong di oto yang badogel atau potong di mana? Bilang di toki. Nah, toki bukan potong, toki dalam. So toki sebelum toki dong bakal dulu. Ada kan yang doang bakal dulu. Dompe bulu. Coba bayangkan itu tolong pe hewan, tongda sayang-sayang, kok orang cuma pitangka, cuma untuk karena tunggal gantang dong bilang. Cuma karena di tenggorokan yang pendek itu, supaya menyenangkan orang tenggorokan yang menginginkan makanan itu, orang mesti dogel anjing, orang mesti ambil orang pe anjing. Itu melanggar hukum Allah lah itu, menginginkan punya orang lain. Ke-10 ya, mungkin punya orang lain, betul. Ke-10. Seperti itu. Iya, jadi alasan utama sebenarnya bukan masalah itu layak atau tidak ya, tapi masalahnya adalah itu tidak sehat ya. Kalau Tidak sehat. Nah, tidak sehat. Oke dok, ini ceritanya masih jadi apa ya, lingkaran setan loh sebenarnya. Karena bukannya membela para doger ya yang mencuri, biasanya kan itu ada supplier-nya, disebutnya doger. Karena ada permintaan dok. Nah, permintaan itu ya orang yang mengkonsumsi. Iya, Nah, ada di beberapa tempat kan orang beli itu jamu. Jamu. Ya, orang beli itu jamu karena dia habis makan itu kata jadi anget. Oh, jadi panas. Meningkatkan vitalitas. Wow.
Kenapa? Seperti itu. Kenapa tidak makan anjingnya secara mentah saja ya? Iya. Nah, sekarang tolong berbicara, oke. Sekarang tolong berbicara kalau tolong dapat anjing, tolong mau potong untuk dikonsumsi. Yang pertama tadi kita bilang dia tidak mengalami yang tolong bilang penanganan secara betul dan tidak ada pemotongan yang higienis atau memenuhi kaidah-kaidah, karena kalau tolong sebelum tolong mau potong itu hewan untuk dijadikan konsumsi, daging konsumsi, tolong ada yang namanya ada perlakuan. Perlakuan pertama apa? Lupa kalau di LPH sapi atau babi pedantan tolong mesti rest, kasih dia istirahat. Ada beberapa jam dia istirahat sebelum dia dipotong. Jadi dia harus dikasih istirahat dulu. Kalau lupa anjing gimana tuh, nggak kasih istirahat tuh anjing. Habis langsung isi di oto, kok langsung lapas di itu. Orang pedatang kita mau yang ke sana langsung toki potong. Tidak ada istilahnya rest. Karena itu berpengaruh loh. Kalau itu anjing so tahu atau hewan ini tahu dia akan dipotong dan dia tidak, sama dari itu orang bilang cooling down. Dia itu cooling down. Kalau tidak ada waktu untuk cooling down, rasa anjingnya tidak enak. Rasa dagingnya yang tidak enak. Begitu juga dengan sapi, babi, ayam, dan sebagainya. Karena orang tidak diistirahatkan. Itu dong bilang untuk meningkatkan kualitas rasa dari itu daging. Gitu. Nah itu tidak dilakukan. Dan pada saat orang melakukan pengolahan terhadap itu anjing, itu daging yang sudah dipotong, bagaimana dalam pengolahan? Apakah kaidah-kaidah kesehatan yang dilakukan? Nyanda. Dan apakah pada saat mereka menangani itu daging, itu anjing untuk dorang potong, apakah dorang yakin itu anjingnya rabies? Pada saat dorang potong, kontak pancal DP cairan dari dalam tubuh anjing itu, kok kebetulan anjing itu rabies. Ini semua kemungkinan ya. Kemungkinan anjing rabies. Itu orang yang bapotong, kemungkinan ada luka-luka di DP tangan. Ada luka-luka di DP tangan, kontak pancal akan itu ludah ataupun cairan tubuh dari itu anjing itu. Itulah bisa terjadi yang namanya rabies pada orang yang akan memakan itu, mengolah itu daging itu, mengolah itu hewan yang sudah dibunuh itu. Dan itu bahayanya kalau dia rabies. Bagaimana tuh mau dapat tahu? Bagaimana tuh orang yang menangani tahu kalau itu rabies? Seperti itu. Jadi ini bahaya. Tidak hanya rabies. Pada saat dorang mengolah itu hewan itu, apakah dorang tahu ada salmonella di situ, ada leptospira di situ, ada E. coli di situ, dan itu adalah bibit-bibit virus, bakteri yang bisa menyebabkan tulang kesehatan terganggu, tulang akan menyebabkan kejadian penyakit patologis. Pak itu orang yang mengkonsumsi, Pak itu orang yang mengolah itu daging, seperti itu. Iya, jadi berdasarkan penjelasan dokter tadi, semua bisa kena ya. Tapi barangkali dok ya, ini anggaplah pertanyaan iseng saja. Ini banyak orang ngomong begini, malah yang dia kena rabies malah masyarakat umum, tapi dokternya itu sehat-sehat terus. Kalau menurut dokter pandangannya seperti apa ini? Pas kebetulan Cuma tak muncul kan? tak muncul. Memang semua orang itu tidak mau seperti itu. Tapi kan tidak bisa menjamin bahwa karena ini penyakit ini kan dalam 14 hari mati. Pada saat mungkin menuju kematian, apakah orang cari tahu ini meninggal kenapa dia kan tiba-tiba tumpulnya itu lalu dia baik-baik ya, minggu lalu kenapa dia sekarang mati? Siapa mau tahu?
Iya, Jadi pertanyaan eh, besar kalau orang. mudah-mudahan edukasi ini bisa diperhatikan ya, dan para dokter segera bertobat ya. Karena itu termasuk juga pencurian itu kan. Maksudnya bukan masalah juga anjingnya itu tidak sehat untuk dikonsumsi, dan kalau juga mengambil itu kan termasuk pada tindakan kriminalitas ya. Oke. Baik, untuk Saja, tidak hanya dari DP dokter hewan, dokter-dokter hewan, perhimpunan dokter hewan, tidak juga dari dari pemerintah, ada juga libatkan seluruh sektor masyarakat. Dan torang masyarakat juga kalau boleh sama-sama torang bekerja sama. Seperti itu, karena tidak bisa hanya bilang tergantung satu sektor. Tidak bisa. Ini permasalahan yang kompleks sejak masuk rabies di Sulawesi Utara tahun 67. So sampai sekarang 2025-nya anda bebas-bebas dari rabies seluruh Sulawesi Utara. Merupakan kalau orang bilang momok bersama, ini dia. Karena orang juga rata-rata pencinta hewan. Yang anehnya pencinta hewan dan pengkonsumsi hewan anjing kucing. Dan itu terjadi memang 4 orang. Satu orang itu pencinta, juga ada yang tukang konsumsi. Jadi memang kalau orang bilang orang mau sosialisasi ini harus semuanya terlibat, bahkan sekolah-sekolah, bahkan sampai orang melibatkan itu anak-anak. Orang datang sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke ini kayak seperti ini di radio-radio, di televisi atau di tempat-tempat di mana orang bisa menyuarakan tentang ini. Kalau memang orang pencinta, lakukanlah vaksin rabies pada orang hewan peliharaan. Kalau memang orang pencinta, bagaimana orang mengusahakan, orang bilang ke orang aparat desa, ke orang lingkungan bilang, tolong kuapi, kamana ke dinas mana, tolong lakukan permintaan untuk melakukan vaksinasi tolong desa, mesti kamana tolong, supaya tolong hewan ini bisa mendapatkan vaksin rabies. Setelah itu, tolong baku jaga, mungkin babilang kepada orang-orang, banyak tuh makanan hewan lain yang hanya ayam, ada sapi, ada babi, ada kambing domba yang bisa dikonsumsi. Tolong Sulawesi Utara dikelilingi lautan, banyak ikan di laut yang tolong boleh makan. Tidak usah juga konsumsi daging anjing atau kucing. Karena apa? Itu bukan hewan ternak. Itu bukan hewan yang layak untuk dikonsumsi, untuk orang makan. Mungkin kalau orang menyadari itu, orang tahu banyak tuh daging lain yang bisa orang makan, mungkin orang akan berusaha untuk tidak memakan makanan daging-daging seperti itu. Karena yang kena adalah berefek pada tulang kesehatan. Kalau tulang tidak mengolah dengan baik sebelum menjadi makanan, berbahaya pada tukang olah, berbahaya kepada orang yang beli, berbahaya kepada orang yang akan mengkonsumsi. Semua itu karena DP bahaya. Jadi mungkin dimulai dari tulang Jo. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua yang ada mendengarkan ini, mari tolong tanamkan bahwa itu anjing dan kucing adalah bukan hewan untuk dikonsumsi, tapi untuk disayang, dipelihara menjadi tolong teman dalam tolong beraktivitas.
tapi bukan untuk orang potong, kong orang makan. Karena itu efek bagi orang kesehatan pribadi. Tolong sayang tolong diri, tolong sayang tolong keluarga, tolong sayang tolong komunitas masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Iya, terima kasih banyak Dr. Hewan Louis. Ini pencerahannya itu sebenarnya sudah di sounding itu berkali-kali ya, tapi memang ya namanya perilaku itu memang agak susah dirubah. Tapi kalau seperti saya ambil intisarinya dok, kalau seperti himbauan dokter tadi, semakin sedikit, kalau saya ambil kesimpulannya, semakin sedikit orang yang semakin banyak orang sadar bahwa itu bukan makanan, akan semakin berkurang permintaan untuk itu, sehingga ya semakin kecil untuk ketersediaan. Tapi kalau makin banyak, jangan lupa begini, oh iya sekarang kita ada bahas poso makan RW, nanti aja sekalian pengucapan gitu. Ya, muncul lagi ke setiap pengucapan doger di mana-mana beraksi gitu ya. Tapi at least kita sebagai yang tahu standar-standar kesehatan, kita tahu bahwa itu bukan untuk dikonsumsi dan itu akan semakin memperkecil juga resiko kemungkinan munculnya penyakit rabies ya, sebagai penyakit yang berbahaya. Baik, terima kasih banyak Dr. Hewan Louis yang sudah berkesempatan hadir di studio kami lagi pada saat ini. Walaupun ada kurang sehat sepertinya ya dok, tapi tetap selalu setia hadir untuk memberi edukasi tentang kesehatan berhubungan dengan kesehatan hewan. Yang pada pagi hari ini kita mengangkat tentang penyakit rabies dan bahaya mengkonsumsi daging anjing. Ya, sukses buat Dr. Hewan Louis Pemaunan, MPD dalam tugas pekerjaan. Nanti ketemu lagi di kesempatan episode berikut dengan topik-topik lainnya. Dan untuk Anda keluarga sehat, sekali lagi jangan lupa ini adalah himbauan-himbauan untuk kesehatan kita bersama ya. Dan ini akan berpengaruh juga untuk taraf kehidupan kita yang lebih baik. Dari 17 Agustus, saya Ferdinand yang mengawal program ini mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan kesempatan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih keluarga Suara Sehat yang telah